banyak orang yang mungkin ngeluh, dia bilang dia miskin, dia miskin, dia miskin. Tapi Hmm. pada saat gue yang ngalamin, gue Hmm. ngerasain gue miskin bro, miskin Hmm. minta ampun. Di bawahnya miskin lagi. Udah mulai kumpul duit, gue pengen banget nih. Abang gue udah lulus. Mestinya gantian kuliah siapa? Lu. Tetapi pada saat abang gue lulus, ternyata adik gue lulus SMA. Emak gue cuma bilang gue satu kata, Tai, adik gue kan dipanggil Asyong ya. Nah, Asyong kan lulus. Mama sih kalau mau kuliah sih maunya kuliahin si Asyong. Kenapa? Amit-amit kalau mama misalnya nggak ada, Asyong bisa pakai S1 buat dia kerja. Walaupun mungkin Hmm. gajinya nggak seberapa, tapi S1 dia tetap punya gaji. Tapi kalau Aceh misalnya mama nggak ada, mama percayalah, Aceh pasti bisa bertahan hidup. Ya itu kan urusan dia gitu. Ya masa gara-gara gue bisa cari duit, gue jadi nggak dapat kesempatan. Gue penasaran sih saat itu apa yang lo rasakan dan apa yang lo pikirkan. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Oke, halo teman-teman. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Nah, hari ini gue sangat excited untuk ngobrol sama guest gue. Jadi guest gue ini nama formalnya Henry Leonardi. Tapi gue bahkan lupa nama formalnya. Sebenarnya nama panggilannya adalah Acai gitu. Jadi gue akan memanggil Acai selama sesi hari ini gitu. Gue itu kenal Acai di tahun 2015 karena waktu itu kita secara tidak sengaja satu sekolah. Waktu kita sekolah bahasa di Nanjing di Cina, terus kita jadi dekat karena ya kita semua sama-sama tinggal di asrama, terus ya belajar Mandarin dan ya obviously Acai adalah student yang lebih baik dari gue karena dia udah 10 kali lebih jago dari gue. Nah, terus yang menarik dari Acai adalah Acai ini sebenarnya tidak punya gelar sarjana loh. Dan dia punya cerita karir yang sangat menarik ya. Dia pernah jadi break dancer, dia pernah jualan plastik di pasar, dia pernah jadi translator bahasa Mandarin di tempat yang sinyalnya susah. Terus akhirnya dia recently mungkin 3 tahun terakhir dia bergeser menjadi agen asuransi. Dan sekarang menjadi seorang agency director di Prudential Life Insurance Indonesia. Nah gue sebenarnya mungkin ketemu Aceh itu mungkin di tengah-tengah kali ya. Karena Aceh ini udah kerja sekitar 11 tahun. Dan gue ketemu sekitar 6 tahun yang lalu. Berarti kurang lebih udah kayak 5-6 tahun Aceh bekerja. Dari pengalaman gue ngobrol saat itu aja, gue tuh salut banget. Karena Aceh ini story-nya bener-bener yang mencerminkan there is always a way. Biarpun kayak challenge-challenge-nya banyak gitu. Nah hari ini kita akan belajar banyak dari dia, terutama mindsetnya dia gimana dia itu tidak menjadikan situasi sebagai halangan buat melangkah maju. Dan di luar itu semua, dia pun juga tidak lupa sama keluarganya, dia juga tetap menyisihkan pemasukannya buat keluarganya. So, by the way dia single, jadi kalau ada yang tertarik silahkan. Ketawanya seneng. Oke, Acai, super interested to chat with you today. Halo, halo. Aduh, gimana nih Cai? Kita kayak mulai dari cerita lo dulu kali ya. Jadi mungkin gue akan memulai bahwa kan tadi kan gue udah bilang bahwa lo tuh sebenarnya abis SMA lo nggak sekolah lagi gitu kan. Nah mungkin lo Ya. bisa cerita kayak dari SMA ya sampai hari ini. Kayak perjalanan lo tuh seperti apa sih? Sebelum gua memulai, gua mau say thank you dulu buat Rio udah undang gua, udah bikin wadah ini luar biasa banget. Tapi di sini jujur gua tidak mengajarkan sama sekali. Gua lebih tepatnya gua hanya men-sharing apa yang sudah gua Hmm, alami di kehidupan gua. Mungkin ada yang bisa diambil positifnya, ambil itu hmm, aja. Jadi cerita gua dimulai dari gua 2 SMA udah mau naik SMA 3. Gua hmm, berpikir pada saat itu gue naik udah mau naik 3 SMA, gue mesti cari income. Pada saat ya jujur gue background gue broken home, orang tua pisah dari SD, dan hmm, ketiga anak saudara gue, koko gue dan adik gue ikut mama gue semua. Ya mama gue super luar biasa banget, boleh applause buat hmm. mama gue, cinta mama gue. Wuh. Dia jualan, dia pokoknya jadi makelar apa ya, ya perantara pihak ketiga deh, orang cari apa dia cuanin untuk anak. Dan emak gue juga nggak kerja kantoran dari gue orang masih kecil-kecil semua sampai sekarang, jadi gue tau Wow, perjuangan emak gue nyari duit gimana. Beda cerita kalau emak gue beneran single mom yang kerja di office, dia punya betul, salary stabil gitu kan. betul. Terus di sana gue belajar, gue mesti cari duit tambahan. Yang namanya anak SMA punya namanya pride gengsi tinggi nih, ini pada Hmm, umumnya, setuju ya. hmm, Dan hmm, gue punya duit jajan yang very very terbatas. Gue mau pergi nongkrong,
Apa? Gua nggak ada duit. Gua mau kemana? Gua cari duit di mana? Gua maling, gua bisa digebukin. Ya Hmm. kan, masa depan gue masih panjang. Yang aneh-aneh, nggak mungkin juga. Terus di sana gue kepikiran ngobrol sama nyokap gue, diajarin lah mungkin dari temennya nyokap gue punya anak Hmm. yang masih kecil-kecil, biarin lu ajarin aja ini private les kayak Hmm. matematika, PPKN begitu kan, IPA. Nah Hmm. itu kan gue nyontek. Hmm. Gue nggak punya bakat untuk ngajar, gue nggak pinter belajar, tapi gue pinter nyontek. Kenapa? Karena track record gue terakhir di SMA 3 itu 1 semester. Gue mohon maaf buat guru-guru gue semuanya kalau dia nonton ini. SMA 3 di semester kedua itu bolosnya saya alfa 45 hari, izin sakit 5 hari, tanpa keterangan 10 hari. Saya minta izin, saya mungkin bolos terlalu banyak ya. Jadi tahu dong seberapa nakalnya gue. Ah. Tapi mungkin gue nakal, gue tidak tawuran, gue tidak ngerokok, gue tidak mungkin menyentuh obat-obat terlarang, tidak. Tapi gue nakalnya itu nakal anak SMA. Gue bisa bolos SMA, tapi pada saat gue sekolah, kan gue sekolah Hmm. siang ya, Hmm. siang masuk, sore pulang. Gue Hmm. bolos sekolah, tapi sorenya jam istirahat, gue main ke sekolah, main basket bersama teman-teman gue yang pakai seragam sekolah. Lalu pada Hmm. saat jam istirahat selesai, mereka masuk ke kelas, gue masuk ke rumah pulang. Itulah gue zaman dulu. Nah, kembali lagi gue tadi ngajar bimbel. Ngajar bimbel Hmm. waktu itu gue nggak tahu UMR berapa. Karena dulu kayaknya berapa gue nggak tahu ya. Gue mungkin ngajar 2010 ya. 2010 gue dapat sekitar 900 sampai 1,2 juta, gue lupa. Nah, di saat itu Hmm. gue ngajar, gue ngeliat nyokap gue repot. Karena dulu nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Hmm. Lumayan setiap antar 15.000, 20.000, 15.000. Ada yang langganan 350.000 per bulan. Ini kan hitungan kita nggak masuk juga nih, lumayan. Menguatkan dirilah kita ambil motor, Hmm. ambil motor DP 500.000. Saya buletin deh income tengah-tengah 1 juta. 1 juta Hmm. saya sisa 500.000. Tidak Hmm. lupa menggosok gigi. Salah. Tidak lupa bagi ke orang tua. Saya Hmm. bagi 200.000 untuk rumah. Saya cuma punya Hmm. 300.000 ini hanya untuk bensin. Hmm. Minum saya selalu bawa dari rumah bawa botolan. Hmm. Sisanya untuk bensin. Karena nggak mungkin motor udah kita bayar sendiri, masa bensin minta mah, ya kan. Sedangkan posisi gue SMA 2, adek gue SMP 3 mau Hmm. ke SMA 1, ya pasti Hmm. butuh biaya lagi. Hmm. Setelah itu ngajar setahun, gue mulai titik jenuh. Hmm. Teman-teman gue pada kuliah, gue ikut kuliah gak? Gue mau ikut kuliah bro. Gue ikut mendaftar ke UBM, Hmm. ya kan, UBM yang bayar 200.000 apa 250.000 biaya Hmm. formulir pendaftaran. Gue Ya. bayar, udah isi, wih confident dah pokoknya gue kuliah nih, anak punya gelar. Tapi at the end pada saat mau kuliah ada muncul dong, habis biaya pendaftaran muncullah ilustrasi harganya berapa yang bisa dicicil 2-3 kali. Hmm. Gede bro, gua nggak bisa afford untuk itu. Orang tua aja nggak bisa, apalagi gua yang lulusan masih Hmm. anak bau kencur, baru lulus SMA doang. Hmm. Backgroundnya broken home, nggak punya relasi bagus, bukan background orang yang punya duit. Di situ gua udah mulai paham gue mesti kerja kantoran, mungkin gue akan dapat yang lebih baik. Nah, bersyukurnya waktu itu gue kerja di sebuah perusahaan head office Ya. restoran ayam, namanya Awe, Adanwe, Awe. Cai bentar. Berarti alasan lo sebenarnya nggak kuliah itu adalah alasan finansial berarti waktu itu. Yes, alasan finansial. Oke. Tapi nanti ternyata di kehidupan di beberapa tahun setelahnya datang Hah. kesempatan untuk kuliah lagi. Tapi nanti gue akan cerita mengikuti alurnya lagi ya. Boleh. Lanjut silahkan. Gimana lo kerja apa di AW? Gue kerja di AW di bagian verifikator. Ternyata di Hmm. bagian verifikator itu mungkin kalian yang suka pakai voucher gratis makan kan dicoret ditandatangani sama head store-nya, kepala Hmm. store-nya. Hmm. Itu yang ngecek gua, yang input kodenya gua, supaya pada saat itu double dipakai lagi tidak bisa dipakai lagi, kan ada Nah, kode vouchernya. itu manual berarti ya. Itu masih manual. 2010 belum ada sistem yang luar biasa. Dan lo kerjanya buat toko se-Indonesia. Se-Indonesia ada 300 store, pembagiannya kita kalau nggak salah ada hampir 20 orang satu divisi, dan gue pegang 13 store termasuk Season City yang di Mangga Besar ada. Di Oke. Mangga Besar seberang Husada itu ada, gue pegang 13 store yang lumayan besar-besar. Wow, jadi kerjaan lo kayak ngeliatin itu udah dicoret apa input sistem, coret input sistem gitu ya. Itu hanya kode vouchernya aja, belum laporan harian tiap mesin. Karena kita hitungannya bukan per store, tapi per mesin. Satu store bisa ada yang 3 mesin, ada yang 4 mesin, ada yang mungkin bisa 5 mesin. Tapi itu masih mending. Kalau kita pegang 13, biasa beberapa orang teman rekan kerja yang pegang divisi store, itu dia lebih sedikit. Kenapa? Karena satu airport bisa 13 mesin. Nah, Oke, di situ oke. gue hitungin lah struk-struk yang panjang. Kalau orang belanja kan dikasih struk yang ukuran kecil. Kita Iya. itu sekali tadi seharian, panjang. Oke. Itu kita cocokin dengan sistemnya dia. Ayamnya berapa? Belum termasuk yang salah input apa error sistem ya. Itu bisa pending.
Kerjaannya cukup nyaman. Kenapa? Karena untuk kerjaan mungkin nggak nyaman, tapi untuk sistem penggajian HRD-nya cukup nyaman. Kenapa? Hmm. Perusahaan nggak peduli lu kerja nggak kerja, izin nggak izin. Pokoknya lu nggak absen, lu nggak dihitung. Langsung potong proret gaji harian. Hmm. Pokoknya Hmm. laporan tanggal 1 sampai tanggal 15 semua store. Deadline Hmm. terakhir tanggal 20. Tanggal enam Hmm. belas sampai tanggal 31 di tanggal 5 bulan berikutnya. Itu Hmm. enak. Lu mau kerja nggak Hmm. kerja, berarti di deadline lu mesti kelar. Oke. Nggak ada SP. Fleksibel ya sebenarnya ya, Kalau nggak jadinya. salah, kalau nggak salah ya dengar-dengar cerita mitos di sana, ada yang udah kena SP 3 sampai 3 kali masih kerja di sana udah 11 tahun. Jadi SP 1 2 3 1. Oh, kayak Pertamina ya. Dari nol Mulai ya. dari nol lagi, mulai dari nol lagi. Iya. Oh, kayak isi Oke, bensin gitu. oke, oke. Di sana gue 3 bulan probation, gue naik gaji lah dari 1,6 naik jadi 1,6 setengah ke 1,8. Oke, Itu udah agak lebih baik di 2011 ya, 2011 karena betul, gue SMA 2011. Gue betul. kerja sampai 2011 akhir. Kenapa gue nggak lanjut lagi? Karena gue 3 bulan probation, gue dikontrak lah setahun. Hmm. Setelah sudah mau kerja, setelah selesai setahun, gue dapatlah informasi peluang kerja yang sebulan menawarkan gue gaji 6 juta. 3 juta Wih, di luar negeri ya. Di iya. 2011 gaji 6 juta. Gue dikasih sekitar 6.000 baht untuk makan dan 3 Hmm. juta rupiah. Berarti asal gue bisa mengalokasi budget makan gue dengan seirit-irit ya, maka 3 juta ini tiap bulan ini free di ATM. Betul, betul. Itu gue bikin kerja ke sana. Karena kalau 3 juta Hmm. sebulan, setahun 36 juta. Ya kan, kita pikir nih, waktu itu kan masih usia, masih 18 tahun. 10 tahun 360 juta. 10 tahun gue usia 29, merit gak bro? Wah, sana kepikirannya udah ke Wah, sana. Merit. forward thinking sekali ya. Cuman zamannya dulu nggak terarah ya, yo ya. Hmm. Gue memutuskan kontrak setahun, sebulan sebelum berakhir gue ajukan lah. Mohon maaf sebelumnya kalau kata-kata gue agak jelek, karena emang bahasa Indonesia gue dan Inggris tidak terlalu bagus, karena mungkin Hmm. gue pendidikan agak kurang tinggi ya. Hmm. Hmm. Jadi gue mohon maaf dulu, disclaimer di awal. Nah, habis itu gue pergilah ke daerah Thailand, Kamboja. Gue pikir Hmm. Thailand itu adalah city, keren denger ya. Ternyata Oke. airport landingnya itu adalah city. Dari kota, kita dibawa naik mobil 2,5 jam, 3 jam lebih. Ah, Sampailah di border perbatasan Thailand dan Kamboja. oke. Gue bekerja di sana. Ternyata di sana yang namanya, contoh, gue di saat usia itu gue udah ulang tahun ke 19 tahun. Di sana Ah, ada miras, ada narkoba, dan ada judi. Dan itu semua legal di sana. Gue ah. kaget di usia gue yang 19 tahun. Iya, wow. Karena gue cuma kepikir, gue di sana mau benar-benar nabung. Hmm. Gue manusia juga. Gue nggak luput dari dosa. Gue di sana, gue kerja. Gue nggak ngerokok. Gue tidak menyentuh narkoba. Tetapi satu yang gue luput, karena gue manusia, gue terjun di judi. Hmm. Hmm. Itu kesalahan terbesar gue. Pertama, seumur hidup gue. Hmm. Gue di sana, gue terjun di judi minus. Jadi tiap bulan emang ada transfer ke rumah. Tapi Hmm. cuman itu doang yang transfer di rumah. Tapi orang rumah nggak tahu gue seberapa pas-pasannya di sana. Hmm. Hmm. Yang namanya utang, mungkin bisa yang namanya utang piutang terjadi. Ya, di situ gue juga Hmm. mulai mengenal utang piutang. Itu Hmm. lumayan, mohon maaf, itu lingkaran setan yang kita bilang ya. Hmm. Utang dan Hmm. piutang. Tutup lubang, gali lubang. Oke, kalau tutup Hmm. lubang, gali lubang. Ada orang yang tutup lubang, gali jurang. Itu serem loh. Dia tutup lubang, Itu dia kayak gali lu kan? jurang. Itu gua. Itu gua banget dulu. Dan tapi at the end, Uh. ternyata Hmm. Tuhan berkata lain. Gua diberikan kesempatan lagi karena di sana aturannya kita nggak boleh sentuh judi, narkoba, wanita. Hmm. Karena di Hmm. situ ada lima hal kalau nggak salah yang surga pria. Hmm. Ngerokok bebas, nggak ada larangan. Hmm. Narkoba ada, judi ada. Narkoba, judi, alkohol, wanita. Hidup cari Hmm. apa lagi? Hmm. Hmm. Itu 5 larangan, itu maksudnya pria ya, diterjunin di sana. Tinggal Hmm. tunggu aja, kucing lapar seminggu, gua taruh ikan depan muka dia. Kita tahu dia akan makan, cuman kita nggak tahu ikan ini akan dimakan kapan. Iya, iya. Seperti itulah kondisi-kondisi kita yang dilempar ke sana. Karena Hmm. posisi saat itu orang Indonesia yang baru merintis usaha perjudian di sana. Hmm. Kita sebut online ya, online betting ya, online itu Hmm. masih baru 2-3 orang. Hmm. Belum sebanyak yang sekarang. Mungkin Hmm. gue generasi perintis apa generasi setelah perintis. Gue Hmm. kesana, gue gabut, gue cuma 3 orang dengan rekan gue yang gue nggak kenal. Who are you Oke. and who are you? Kita nggak dibina, kita nggak ada tour guide, kita cuma dikasih satu kertas alamat dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. Hmm. Akhirnya kita tibalah. Ternyata ada orang yang menjemput kita.
Tapi sayang sekali dia nggak jemput kita di airport. Dia jemput kita pas di kota border itu. Wow. Itu Oke. gua jujur aja kalau kita bertiga di bawah tukang taksi itu kan taksinya kita langsung charter kan. Kalau itu kita Ah, diculik, dijual organ, mungkin gua nggak ada hari ini. iya. Itu kan sebenarnya lu kayak misalnya rentan banget lu ternyata ya diculik atau lu jadi human trafficking atau lu jadi buruh atau Mungkin, jadi apa ya nggak sih? mungkin banget yang posisinya kita nggak tahu. Wow. Tapi ternyata ngobrol dan ngobrol di Ah, taksi itu gue punya kekhawatiran. Ternyata ah. ada salah satu dari kita bertiga itu adalah ponakannya si bos. Di situ gue Oh. nyaman. Di situ Iya, langsung iya, plong. iya, iya. Kenapa? Karena gue mulai kekhawatiran gue muncul pada saat kita cuma dikasih secari kertas alamat dan kita nggak ada yang jemput di airport. Di saat itu kekhawatiran gue mulai agak reda karena oh ini ada ponakannya. Tapi nggak tahu juga siapa tahu ponakannya kalau jadi human trafficking juga kan gue korban Bisa juga. jadi juga, bisa jadi juga. Iya kan? Terus lu Nah, ngerjain apa, Cai, berarti sebenarnya di sana? gue ngerjain di bagian deposit. Jadi Ah, di situ ada bagian deposit, ada yang withdraw. Kita semua hmm, training bagian withdraw. Dia hmm. deposit kalau customer player setor duit ya kita masukin poin di akunnya supaya mereka bisa main. Kalau Oh, oke, withdraw oke. pada saat withdrawal orang mau tarik duit, kenapa nggak digabung biar nggak mabok? Karena rekening withdraw sama rekening masuk duit berbeda. Ya, berarti Dan lu bantu ternyata bantu setup tempat judi di sana ya? lebih tepat ya, gua membantu cash flow-nya bos gua. Iya. Ya, gue membantu cash flow-nya bos gua. Dan ternyata gue baru tahu sekali kita kerja kita bisa buka dua tab. Dulu udah ada Google Chrome dan Mozilla Firefox. Hmm, Satu tab ada yang khusus perbankan itu bisa 5-6 tab. Dan satu lagi yang Google Chrome kita bisa buka 10 sampai 11 tab. hmm, Ternyata kalau misalnya website judinya kayak mungkin yang sekarang terkenal ada SBOBet, IBC gitu kan. hmm, Itu cuman satu doang. Ternyata hmm. company-nya gua ada 3 akun SBO-nya doang. Ada 3 akun IBC-nya doang. Yang berarti setiap orang playernya ini beda-beda. Gue mesti mempelajari. Satu akun bisa memuat antara hampir 1.000 atau hampir 10.000 Oke, ID per akun. oke. Dan itu kalau udah punya 3 akun, berarti satu akun gue udah full. Oh, bentar. Berarti di sana sebenarnya lu bantu setupnya judi online ya? Bukan event kayak kasino gitu? Apa ada kasino juga? Kasinonya ternyata adalah kantor kita di lantai 3. Lantai 4 sampai di lantai atasnya itu hotel. Di lantai 1 2 Oh, adalah kasinonya. oke. Itulah umpamanya, kucing lapar seminggu dikasih ikan, cuma tinggal Gila. kapan kita turun ke bawah main. Iya, ya. Oke. Kayak Wow. umpamanya rumah rumah bertingkat 3 lantai, kantor kita Hmm, lantai 3. Tapi setiap ya. kali kita pulang kita mesti melewati lantai 1. Iyalah, gimana nggak pada judi terus? Karena mes kita bukan di hotel, mes kita adalah di gedung lain di luar kasino itu. Hmm, 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 Di hmm, saat hmm, itu hmm. gue terjerumus judi, ya otomatis mau nggak mau gue mestinya dipecat karena gue melanggar aturan nggak boleh judi. Kan judi narkoba wanita nggak boleh di sana. Hmm. Nah, ternyata It, bosnya berkata lain. Karena memang hmm, syukur gue masih judi bukan narkoba. Karena mungkin kalau narkoba orang bisa hilaf menggunakan membawa kabur uang kantor. Tapi hmm, gue judi hmm, masih pakai uang sendiri. Mestinya gue hmm, udah cukup kapok. Tetapi karena menurut gue mereka masih mau nerima gue, mungkin gue hmm, bisa aja. Gue muka tembok tebel-tebelin muka gue. Setiap kali keluar keluar dari mes gue bedak gue tebelin tebel banget kan. Tapi gue punya beban moral yang gak enak banget. hmm, Gue hmm, memutuskan gue untuk pulang. hmm. Nah, pada saat gue pulang, disitulah gue baru mulai merintis lagi dari nol lagi di Indonesia. Gitu, yo. Nah, gue mau nanya dulu, Cai. Jadi kan ini posisi lo dapet duit sebanyak itu gitu ya. Biarpun Ya, pada akhirnya habis ya. Tapi kayak apa yang bikin lo akhirnya rela untuk meninggalkan itu semua dan lo balik ke Indonesia dengan lo juga udah mengantisipasi kan di Indonesia mungkin lo nggak dapet duit segitu lagi gitu. betul. Di situ soalnya gue udah mulai berpikir, gue punya beban moral yang gak enak banget. Mungkin lu Hmm, bisa kerja. Ya namanya sebelum itu kan gue udah pernah ngerasain kerja sama orang dengan tim kiri kanan gue di AW itu ya, di atas AW. hmm, Kita hmm, kerja yang anteng-anteng aja kita bisa ada omongan. hmm, Apalagi gue yang udah punya record seperti itu. Yang hmm, kurang baik. Lebih tepatnya hmm, bukan kurang baik, sudah jelek itu record ya kan. hmm, hmm, Gue nggak mau di sana kayaknya gak enak lah jadi omongan. Yang ada di sana gue cuma statusnya kerja tapi mungkin bakal kena ke mental gue. hmm, hmm, Apalagi zamannya dulu gue belum bisa berpikir seperti ini. Zamannya dulu hmm, orang ngegas, gue ngegas. hmm. Dan darah muda kan Rembo yang mungkin gue nggak tahu siapa yang gue gas background dan backingannya latar belakang seperti apa. Daripada cari penyakit gue pulang Gue lah. gue masih menyaksikan sebagian.
But ya, oke, Itu make sense, 2000, make sense. 2012, 2013. Oke. Nah, terus Nah, gimana nih? Lu balik ke Indonesia gimana nih? Rasanya baru lanjut. punya penghasilan 6 juta, balik ke Indonesia mulai dari nol gimana story-nya, Cai? Gue mulai dari nol. Nah, habis itu gue bingung ke mak gue. Kondisinya kan mak gue tahu kasus itu. Hmm. Mak gue juga tahu. Nah, di situ mak gue bilang, cari kerja. Cari kerja nggak enak. Lu sebulan udah pegang 6 juta. Nggak usah 6 jutanya deh terlalu muluk. Sebulan lu punya duit free 3 juta di ATM. Hmm. Dibandingin sama lu kerja sama orang yang 1,6, 1,8 atau 2 juta per bulan saat itu UMR. Karena Hmm. 2014 Februari Ahok udah gubernur. Februari itu Ahok baru menentukan UMR itu 2441. Gue ingat banget. Hmm. 2441 itu yang gue keinget sampai sekarang angkanya. Nah, berarti kan sebelum 2441 itu kan naik 2 kali di zamannya Ahok gubernur. Sebelumnya 2 juta. 2,2 ya, dari Betul, 224 2,2 betul. sebelumnya 1,8. Hmm. Kerja 1,8, gue belum potong gue makan, gue bensin, gue kirim, gue Hmm. kasih ke rumah, dapur. Gue sisa berapa? Mau kerja lagi gak? Nggak mau. Di situ salah gue juga sih. Malah jadi pengangguran gak jelas. Emak gue berpikir udah dagang aja sini, mama temenin. Karena emang emak gue Hmm. juga serabutan kan. Ya udah sini, gue Hmm. nemenin emak gue serabutan. Hmm. Kita jual lah di sebuah apartemen. Apartemen kan di bawahnya itu ada ruko-ruko Hmm. apartemen. Hmm. Depannya itu ada lapak. Gue jualan lah kue Hmm. basah. Sebelum yang tadi lu bilang gue jualan plastik, gue jualan lah kue basah. Jadi kalau tiap Hmm. pagi lu jualan kue basah, Hmm. gorengan, susu kacang, nah, itu gue yang jual. Tiap pagi. Hmm. Senin sampai Minggu nggak ada libur. Liburnya pas kapan? Libur cuma pas gue sakit. Udah, itu aja. Emak gue Oke. jaga sendiri. Nah, jadi itu gue tiap pagi jam 5 gue udah mesti bangun karena emak gue Hmm. juga ada masak juga kayak nasi goreng atau Hmm. apa. Ada yang masak sendiri, ada yang titipan dari orang lain. Kita cuma makan harga sedikit 1.000 2.000 gitu lah. Di situ jam 6 gue udah mesti buka sampai jam 11. Coba bayangin kita di depan ruko yang rukonya itu zaman dulu belum ada kanopi. Tapi sekarang kalau gue ke deretan ruko itu udah punya kanopinya semua. Hmm. Zaman dulu kita cuma ada payung kayak payung pantai. Itu berat loh gue gendong sendiri. Gue mesti ingin kakinya dan gue angkat payungnya berdua sama nyokap gue. Jadi Hmm. tugas gue ngangkat itu payung, nyokap gue cuma seimbangin. Ini Hmm. udah masuk belum ke kaki-kakinya. Nah, setelah itu setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang. Coba bayangin air aqua lu taruh di depan rumah lu yang pakai kanopi, itu air habis gak? Hmm. Air mungkin akan menyusut. Itulah yang Hmm. gue rasain setiap hari sama nyokap gue. Menyusut. Hmm. Dan pulang kita mesti bawa barang yang lumayan banyak dengan bermodalkan motor Beat gue itu. Hmm. Setelah itu udah mulai mungkin gak gitu jalan karena kenapa di samping kita itu banyak yang jual kue tiaw, bubur, nasi uduk, apa. Hmm. Sedangkan cuan kita itu modal kita nggak ada. Kita menerima titipan dari orang cuma 1.000 2.000. Dia titip 20, terkadang lakunya cuma 2 cuma 3. Kalau misalnya lagi Hmm. sepi, kita mesti balikin 17 kayak enak. Kadang kita pribadi kita keluarin kocek pribadi, kita beli 2 3 biji buat Ah. anak. Jadi itu kayak sebab dalam hati gue susah banget cari duit ya. Iya. Atau gitu gue kerja aja. Di saat itulah gue udah mulai masih jualan di yang kue basah itu, tapi gue Hmm. ada part time ke kantor properti dekat sana, dekat rumah gue juga, sama dekat tempat gue Oh, jualan. Yang namanya kantor properti kan gak ada gaji, based on commission, tapi minimal komisi. ada seminggu 2 kali gue mesti meeting sekitar 2 jam 2 jam setengah. Gue cuma izin ke nyokap gue gitu aja. Tapi kelar meeting, gue langsung pulang. Pulang Hmm. kemana? Ke tempat dagangan gue untuk bantu beresin. Kalau enggak, mak gue gak ada yang bantu beresin. Hmm. Barang Hmm. banyak, itu payung gak ada yang Hmm. beresin. Itu payung Hmm. gak ada yang beresin, diangkut Satpol PP. Itu aset yang punya ruko yang kita sewa. Bayar lagi Ah. itu payung. Serba salah. Oke. Sampai akhirnya ada lumayan kekumpul duit lah. Jadi yang namanya dagang ini sama yang buka toko plastik kan sama-sama dagang. Gua gabungin aja jadi satu ya. Ada duit sedikit ya namanya jualan-jualan rumah dikit-dikit lah adalah. Hmm. Ternyata gue baru tahu jualan rumah itu kalau closing komisi itu dibagi setengah sama Hmm. propertinya. Udah nggak ada gaji. Closing mah pasang surut naik turun udah kayak ingus kan. Gua nggak punya background properti tapi karena duit gue mau terjun ke sana. Hmm. Akhirnya ada sedikit duit bukalah di pasar bersih. Sekarang udah mulai canggih. Di Hmm. gedung pasar itu luar ada ruko, dalamnya ada kios, di depan kios tengah-tengah ada lapak. Ada Hmm. gambaran ya, luarnya hadap luar ruko, dalamnya kios, dalamnya lapak. Hmm. Gua di kios, udah mulai ada duit. Tapi ternyata itu setelah kita sewa karena bermodalkan murah. Kita diberikan sewa 7 juta selama 2 tahun. Lu ambil gak? Gua ambil. Tanpa tahu background ternyata itu pasar udah sepi bertahun-tahun, emang terkenal sepi.
tapi sudah bayar. Mau nggak mau kita gas gak? Gas. Kita tahu itu kapan? Kita tahu pada saat kita baru buka itu kios di bulan pertama. Sepi Hmm. bener. Udah Hmm. mulai ngobrol dong dengan kios sebelah, lapak di depan. Memang sepinya ternyata udah bertahun-tahun. Pantes murah. Tapi kita sudah bayar 2 tahun. Gas apa mundur? Modal teralis untuk taruh barang, estalase kita udah beli. Wow. Mau nggak mau kita mesti gas. Iya. Gue setiap pagi juga jam 6 gue udah buka. Habis itu jam 11 udah mulai sepi banget. 11 jam 12 gue udah mulai tutup. Iya. Itu ternyata gue jalan nggak berapa lama. Karena kan gue jalan, gue menyokap barang ya. Dan Hah. ternyata di sinilah yang tadi gue bilang, datanglah keputusan gue mau kuliah di China. Oh. Ada kesempatan, bukan keputusan ya, ada kesempatan kedua nih untuk kuliah. Dan kuliah di China, dan gue wow banget. Jadi Hah. setelah dagang itu, gue hanya sekitar beberapa bulan. Iya. Setelah beberapa bulan, datanglah momen Imlek. Pada saat momen Imlek, di Desember akhir dan Januari itu, kan banyak banget jual pernak-pernik, angpau lah, tempelan lah, lampion lah, pohon Hah. bonsai lah, atau Betul. mungkin kayak permen-permen manis-manisan gitu kan. Hmm. Gua keluarin modal lagi, gua menyokap gua keluarin modal lagi, kita buka, kita sewa lapak pas di depan kios kita jual barang itu. Oke. Dengan profit yang lumayan, kita markup 100-200%. Iya. Nah, ini sebenarnya rahasia, cuman biar kalian tahu aja. Kenapa? Hmm. Karena kita pepet. Kita Hmm. biaya operasional tiap bulan bayar listrik, bayar maintenance. Sewa oke lah, sewa murah. Tapi kan kita Hmm. butuh makan. Sedangkan itu toko Iya. sepi. Kita jual ecer plastik, satu bungkus, kayak merek loko, segala macam. Itu untuk 1.500, 2.000, paling gede Aduh. 3.000. Dan you know what? Eh. Di depan lapak, di seberang kios gua, itu Hmm. langsung ada lapak 3 baris. Di baris Hmm. pertama itu yang gua sewa untuk jualan pernak-pernik Imlek. Itu kan hanya sewa sebulan doang momentum. Di Hmm. baris ketiga dia jualan plastik yang emang dari pasar itu baru buka sampai sekarang. Ya Hmm. langganan dia jauh lebih banyak. Hmm. Gua di situ gua baru bilang, ih sini tuh rasanya jadi Indomaret sama Alfamaret. Betul ya. Dulu kan Alfamart Indomaret belum sebelah-sebelahan. Belum banyak. Kita Iya, tahu, betul. belum banyak. Sekarang kan Iya. di mana ada Alfa di sini ada Indo. Hmm. Hmm. Ya berarti kan bagus bisnis mereka dua-duanya berkembang, bagus banget. Cuman di saat Betul. itu gue baru merasakan poin yang ingin gue sampaikan, gue baru merasakan adanya kompetitor pas di depan muka gue langsung, yang nggak mungkin gue Hmm. maki-maki dia lebih lama Betul. dari gue, dia udah 3 tahun, gue baru sebulan 2 bulan. Hmm. Nah saat itu gue jual, nah pas jualan itu ternyata untungnya lumayan banget, Hmm. karena kita punya kenalan yang kasih harga kita ecerannya murah sekali, dan kita jual harga Hmm. pasaran, jadi kita nggak markup keterlaluan, kita markup Hmm. jual sesuai pasaran, dan itu profitnya lumayan 100-200% untuk Hmm. beberapa barang. Hmm. Sisanya ya mungkin ada 50, tapi untuk gede juga, namanya barang seperti itu kan barang momentum, pasti di Hmm. markupnya tinggi. Nah, di saat itulah kekumpul duit. Nah, pada saat kekumpul duit, waktu itu engkau gue sudah kuliah. Hmm. Jadi kita memang sibuk juga cari duit buat dia kuliah juga. Hmm. Nah, kuliah engkau gue jurusan Mandarin. Engkau gue 3 tahun dia program 3 tahun di Indonesia, setahun di China. Jadi sembari Hmm. wisudanya di China. Nah, gue pikir nanti adik gue mungkin lulus SMA mau ke sana juga. Nah, Hmm. adik gue ini masih SMA 2 waktu itu. Hmm. Nah, habis itu udah kekumpul duit. Udah mulai kekumpul duit, gue pengen banget nih. Abang gue udah lulus. Mestinya gantian kuliah siapa? Lu. Mestinya kuliah gue. Tetapi pada saat abang gue lulus, ternyata adik gue lulus SMA. Hmm. Berarti adik gue dan gue selisihnya 3 tahun. Berarti di situ gue udah merintis kerjaan gue udah 3 tahun ya. Hmm. Hmm. Gue inget banget kata-kata mak gue yang gue nggak bisa lupain sampai sekarang karena menurut gue itu kena banget. Hmm. Mak gue bilang ke gue, Cai, lu kan orangnya introvert. Introvert. Ekstrovert, Extrovert. aktif. Hmm. Adik gue introvert. Kita ngobrol begini bisa yuk, lancar. Kalau dulu adiknya gue, halo, senyum, udah makan belum? Hmm. Udah, selesai. Itu adik gue dulu. Sekarang udah agak mending lah. Mungkin karena ketemu gue mulu, tersebar lah sedikit-sedikit. Hmm. Hmm. Mak gue cuma bilang gue satu kata, Tai, adik gue kan dipanggil Asyong ya. Nah, Asyong kan lulus. Mama sih kalau mau kuliah sih maunya kuliahin si Asyong. Kenapa? Amit-amit kalau mama misalnya nggak ada, Asyong bisa pakai S1 buat dia kerja. Walaupun mungkin gajinya nggak seberapa, tapi S1 dia tetap punya gaji. Tapi kalau Acai misalnya mama nggak ada, mama percayalah, Acai pasti bisa bertahan hidup. Itu yang menentukan gue nggak kuliah. Lebih tepatnya itu karena finansial, karena emak gue cuma bisa afford untuk satu anak, nggak bisa langsung 2 anak 3 anak sekaligus.
Hmm. Itu pun adik gue kuliah karena abang gue udah lulus. Hmm. Dan kuliahnya itu dapat sponsor dari bapak gue. Hmm. Karena bapak gue itu ternyata masih ada sponsor Hmm. untuk biaya kuliah. Hmm. Di saat itulah gue nggak nentuin untuk kuliah. Hmm. Dan pada saat adik gue udah mulai semester 1, datanglah telepon dari teman lama gue yang mungkin lu kenal juga, Hmm. namanya Eh. Grace. Hmm. Gimana? Oh, sebelum itu, Cai. Sebelum ngomongin kayak mau sekolah ya. Tapi di momen itu, ketika akhirnya lo kayak harus mengalah karena misalnya nyokap lo bilang yang tadi ya, itu menurut gue kayak it's a very momen Gak yang adil sangat, banget. iya kan? Mungkin kayak lo ngerasa kayak ya itu kan urusan dia gitu. Ya masa gara-gara gue bisa cari duit, gue jadi nggak dapat kesempatan. Gue penasaran sih saat itu apa yang lo rasakan dan apa yang lo pikirkan ketika lo diomongin itu sama nyokap lo. Dulu sih gue labil banget ya. Gue labil banget. Ah, Dalam hati gue sempat kepikiran. Gue kan anak kedua. Abis anak ke satu kuliah, ya mestinya gue kuliah. Kalau dia mau kuliah, ya makanya, dia kenapa gak lahir nomor 2? Gue yang nomor 3. Itu dulu otak gue makanya, jahat seperti itu. Nah, iya. tapi di saat itu, ya udah. Karena gue pikir, demi kebaikan adik gue juga. Umpamanya gue Hmm. udah mulai pikir, kalau dulu gue belum kepikir, kalau emak gue nggak ada, nanti adik gue juga gimana. Gue belum kepikir sampai Hmm. sana dulu. Gue cuma Hmm. kepikir, mak gue mungkin ngomong bener aja. Gue percaya sama gue, ya udah mah. Hmm. Hmm. Tapi di saat itu gue udah mulai, oke, gue minimal mesti ada skill. Gue ngeles kembali Mandarin saat itu. Jadi gue setiap Hmm. seminggu, gue luangin waktu, gue mau ngeles 2 kali. Seminggu 2 kali. Gue ngeles. Di tahun 2014 itu, setelah gue di toko plastik itu, gue udah ngajalanin toko plastik itu. Tapi gue udah Hmm. mulai dapat kerjaan. Dapat kerjaan yang UMR-nya itu, gue dapat kan 2441. Gue dapat 2,5 juta. Itu di Hmm. perusahaan Futures. Saya sebut namanya Mahadana, yang cabangnya ada di PIK sebelah Waterboom, yang sekarang udah jadi bank OCBC. Nggak tahu Mahadananya kemana. Semoga Oke. masih ada cabangnya ya. Saya kangen dengan Oke. atasan-atasan saya di sana. Soalnya saya nggak sensor. Kenapa saya nggak sensor nama PT-nya? Karena ini yang gue alamin. Gue sharing apa yang gue Iya. alamin PT-PT mana aja. Iya. Iya. Gue dapat gaji agak lumayan. Jadi emak gue Iya. udah mulai effort. Jadi emak gue itu udah mulai jaga sendiri Oke. di pasar bersih, tapi kita biaya hidupnya udah gak bergantung dari sana. Kita Oke. kita kerjain di sana karena itu sewa 2 tahun kita udah bayar. Bingung kan? Oh, iya, 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 iya. Gimana ya? 2 tahun kita udah bayar. Barang kita udah beli, estalase kita udah beli, barang stok kita udah beli. Otomatis kan minimal stok ini, walaupun kita mau tutup, ini stok mesti dilempar dulu. Hmm. Daripada lempar rugi, lebih baik kita habisin aja ini 2 tahun. Hmm. Toh mak gue juga nggak ngapa-ngapain. Hmm. Ya karena posisinya engkau gue udah kerja di Bali saat itu, udah lulus dia kerja di Bali. Oke. Masih kerja di Jakarta, belum ke Bali. Nah, Hmm. gue kerja, udah lumayan Hmm. kumpul duit. Hmm. Datanglah sebuah telepon dari teman gue kenal udah lama banget, tapi memang kita jarang kontekan. Hmm. Mungkin setahun bisa kontekan hanya 3-4 kali. Namanya Grace. Hmm. Nah, Grace itu dia telepon, "Tai, lu mau kuliah di China gak?" Gue waktu itu nggak tahu yang namanya studi dan kuliah itu beda. Gue nggak tahu. Gue kira semua sama. Gue cuma tahu kuliah nih ke China nih. Semua ke China, semua ke China. Adek juga mau ke China gitu, betul kan? Gue juga mau. Betul. Itulah gue mulai muncul topik. Setelah gue telepon sama si Grace sekitar 1,5 jaman, gue langsung bilang ke mama gue, "Mah, gue mau ini nih, apalagi gue udah les. Gue tau gue les gue bisa Mandarin, tapi Mandarin gue itu kalau dikonversikan ke Indonesia, ini harga berapa? Toilet di mana? Oke, terima kasih." Kayak begitu loh. Jadi kan Mandarin gue masih basic banget, belum kayak yang setelah gue yang di Nanjing itu. Kalau di Nanjing kan udah lalalala gitu kan. Jadi dulu itu gue masih basic banget. Kayaknya gue butuh belajar the next level deh. Minimal sertifikat itu bisa jadi titik balik gue mah. Di situ mak gue setuju. Dan kita kumpul langsung hari keduanya. Gue pergi ke tempat yang si teman gue bilang itu. Kita langsung tanya untuk harganya segala macam. Ternyata emang lagi promo. Kita dengar karena lagi promo. Untuk pendaftarannya itu sekitar 8.000 RMB. 8.000 yen China ya. Berarti sekitar kalau kurs 2.000 16 jutaan. Dan kita waktu itu kita cuma bisa afford duit ready sekitar 5.000 RMB. 3.000-nya itu kita nyicil loh ke pihak orangnya. Kita bayar 5.000 dulu ya. Terakhir kapan? Ternyata kan itu akhir tahun, berangkatnya awal tahun depan. Kita akhirnya bayar 3.000 RMB. Dan ternyata, yuk lu pasti ingat juga karena lu pembayarannya juga sama ya. Setelah 8.000 RMB, kita masih ditagih duit tiket $750, yang itu gua nggak tahu duitnya dari mana. Lu kenapa nggak bilang di awal ada tiket 750 USD? Kirain itu udah termasuk ya? 8.000 itu kan nggak termasuk. 8.000 itu hanya untuk belajar 2 semester aja dalam setahun. Udah termasuk dong.
yang bikin gue interest termasuk dom. Berarti gue nggak perlu mengemis dan bayar lagi di sana. Tinggal gue Betul, gratis. betul, Kalau betul. makan, gue bisa pakai ilmu bertahan hidup gue. Yoi, Namanya udah susah, masa gue masih takut susah? Udah susah kok. yoi. Ya, Di ya, situ. ya, ya. Oh sorry, 750 USD itu terkumpul pas Imlek yo. Gara-gara yang lo jualan itu, Barang jualan Imlek, iya. barang Imlek. Oke. Iya. 8.000 RMB itu 8.000 yen itu emang kekumpul dari kita emang udah jualan kue basah, kita udah kumpulin dikit-dikit. Oh. Jadi sebenarnya kalau waktu itu lo nggak jualan, nggak laku nih si Imleknya itu, berarti lo bisa jadi nggak berangkat dong, Cai. Mungkin kita nggak kenal hari ini. Mungkin nggak. Mungkin kita nggak kenal hari ini. Dan you know what? Ini adalah cerita yang tadi gue bilang ke lu juga sebelum kita start. Ada beberapa cerita yang mungkin itu mulainya sekarang kalau gue cerita lucu. Tapi kalau gue cerita ulang gue bisa sedih loh. Pahit Iya. lewat ini. Hmm. Pada akhirnya kita bayar juga 750 USD. Hmm. Dan pada saat kita pergi ke bandara, lu inget gak? Ternyata kopernya yang si Aceh ini koper pergi ke China, ternyata perginya kayak ke Bali. Cuman bawa sekitar 7,5 kilo doang kopernya. Hmm. Yang lain 20 kilo lebih, 20 kilo lebih. Yang ternyata satu orang dibajetin maksimal 20 kilo. Banyak orang yang budgetnya budget limitnya over, dia nebeng ke tempat gua. Karena gua masih ada over. Gua bisa nampung 2-3 orang lagi berarti kan. Orang tanya, China dingin loh. Gua nggak ada orang yang bilang. Gua pas ngobrol-ngobrol sama teman gua, oh ada yang survei ngecek China lagi musim dingin segala macam. Gua nggak tahu karena pada saat gua jualan gua nggak punya HP. Gua nggak punya HP. Gua setiap kali kalau mau kontekan atau WhatsApp segala macam, gua pinjam HP emak gua. Itulah gua dulu. Jadi kurang lebih bisa dinilai lah keuangan gua saat itu bagaimana. HP pun gua nggak punya. HP gua cuma ada satu, yang kalau orang bilang HP buat ganjel pintu itu orang bisa telepon gua, tapi WhatsApp gua masih pinjam HP emak gua. Oke. Wow. Jadi kalau mau Facebook atau apa, gue nggak bisa buka dari device gue, tapi gue bisa buka kalau gue main ke warnet. Karena rumah juga nggak punya komputer saat itu, belum ada duit yang buat beli laptop. Yang beli laptop engkau gue, karena engkau gue ternyata udah satu paket sama kuliahnya, makanya dia punya laptop. Dan pada saat itu, kita tinggal di apartemen 33 meter persegi, kita tinggal berempat. Dan itu orang dewasa semua. Udah pada ABG semua. Jangan ditanya muat nggak muat. Ini apartemen lo yang di Palem itu ya? Ada yang bilang apartemen, ada yang bilang rusunami. Cuma gue bilang mungkin apartemen lah, karena dia punya lift. Sedikit pembelaan. Cuman di saat itu gue udah mulai bersyukur banget. Banyak orang yang mungkin ngeluh, dia bilang dia miskin. Tapi pada saat gue yang ngalamin, gue ngerasain gue miskin bro. Udah bukan miskin. Thank you banget yang miskin, tapi gue miskin minta ampun, di bawahnya miskin lagi, karena emang nggak bisa disalahin. Umpamanya kalau udah broken home udah pisah, ya dari pihak salah satu pihak orang tua kan dia mau effort kan, udah kita nggak bisa paksa dia effort, ya puji Tuhan. Kalau dia nggak effort, masa kita mau tuntut dia ke pengadilan? Nggak ngerti juga, anak masih kecil bocah-bocah semua. Betul. Dan pada saat itu gue ngotot lah pergi ke China, makanya si ini kan sering terdengar, iya nih lo ngobrol aja ke si Acai info, lo mau kuliah gak pas lagi promo nih. Padahal belum pasti. Tapi gue besok hari kedua gue langsung pergi ke tanya untuk tanya quotation harganya. Yang gue belum tahu itu duitnya gue nggak bisa bayar. Dan sampainya kita di bandara, di situ kan kita baru ketemu, oh yang pakai jaket yang sama kan kita tahu ya dari lembaga. Oh ini kita bakal seangkatan pergi bareng nih. Lu boleh tebak yuk, kira-kira di kantong gue itu gue punya cash berapa, cash rupiah berapa, dan cash RMB gue berapa waktu lo berangkat pas kita di bandara. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.